Terus komandan tahu kan siapa Nyok gitu. Siap dari Trending Star Mujid. Terus ya udah kamu sana angkat di luar. Waktu di grand final itu Kabakamla kita panggil aja Pak Irfan Syah itu titip jangan keluar Bakamla. Yang penting kamu ada kata-kata Bakamla di saat itu gitu kayak promosiin Bakamla lah gitu buat semua yang ada di rumah. Jadi yang kangen sama ibu belum pulang gitu atau yang hanya punya ibu. Jika nanti tanganmu tak kuat lagi, ambillah satu tanganku. Bicara Profesi. Selamat datang di Bicara Profesi. Kali ini saya akan mengajak narasumber saya diskusi atau bicara mengenai profesinya. Tapi saya bingung, profesinya apa sebetulnya nih? Dia penyanyi kah? Tentara kah? Atau apa? Saya nggak tahu ya. Karena bocorannya beliau sekarang sedang meniti karir di dunia nyanyi atau profesi di entertainment ya. Kita sapa saja tamu kita yang spesial hari ini, Mas Joko Sinyo. Oke. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kang manggilnya Kang Demul. Kang Demul aja boleh, apapun bebas. Tangan Ya, boleh. Oh, harus ini. Kan belum Saya ya. sampai gemeteran nih kayaknya didatangin aparat gitu ya. Saya lebih deg-degan karena dokter. Oh, bukan dokter ya. Karena dokter. Pertanyaan pertama langsung saya sebenarnya profesinya apa sih? Mas Profesi Joko. saya apa ya? 50-50. 50-50. 50-50 ke negara, 50-50 ke entertain. Negara itu maksudnya dari mana nih? Ya kebetulan saya juga dari anggota di Badan Keamanan Laut. Anggota di Badan Keamanan Laut, Bakamla ya. Bakamla. Dan sekarang sedang merintis di dunia entertain juga. Entertain juga. SMN. Oh gitu. Iya. Boleh ya? Alhamdulillah dapat diizinin. Diizinin. Oh berarti menggunakan proses perizinan seperti izin mau masuk dunia nyanyi seperti itu ya? Awal iya. Oh awal iya. Ya saat ikut Trending Star, saat ikut pencarian bakat. Wah itu ceritanya panjang banget. Berarti Trending Star gitu ya awalnya? Iya Trending Star. Oke. Lolos. 120 besar, 60 besar, sampai 10 besar itu karantina. Kita bingung lagi. Oh gitu. Kita tahan dulu ceritanya, kayak menarik ya. Kita ceritakan nanti prosesnya bagaimana. Yang ingin saya tanyakan adalah kenapa sih nyanyi ini karena passion atau karena melihat bahwa di Bakamla gitu ya atau ya menjadi anggota gitu. Itu masa depannya suram. Langsung aja. Pertanyaan bahaya nih. Silakan. Bahaya sekali ya. Kan kata mertua adalah idaman mertua. Oh gitu. Ya, Oke. Dan ternyata ya kita cukup. Nggak lebih gitu. Cukup dan nggak lebih. Iya. Makanya kita harus cari lebihannya di mana. Lebihannya. Oke. Ya. Jadi ada ajang Trending Star waktu itu. Iseng-iseng. Kan ada kota-kota tuh tes kota-kota, audisi kota-kota. Karena kebetulan saya dinasnya di kapal kan, nggak bisa dong. Akhirnya online ada tuh online. Lolos. Oh lolos gitu ya. Memang sebelumnya nyanyi atau hobi nyanyi atau apa sih? Dari kecil sih. Oh dari kecil. Memang passion ya. Jadi bukan karena ini, bukan karena mau kaya gitu ya akhirnya jadi penyanyi gitu enggak ya, karena kan kerja di Bakamla juga pengabdian ya, pengabdian negara tegak lurus nomor 1 lah itu pasti gitu ya. Tapi menarik juga ya uangnya di hiburan. Balik lagi ke sana Mas Joko, ketika bicara mengenai pegawai negeri atau mungkin aparat atau anggota masuk dunia hiburan, kok saya selalu ingat dulu tuh ada Norman Kamaru ya.
sampai mengundurkan diri. Itu betul-betul organisasinya atau dalam hal ini Bakamla support ya? Tidak harus Anda harus 100% untuk negara, kalau tidak keluar gitu atau gimana tuh? Semua orang setelah aku di Trending Star Heeh. bilang seperti itu. Itu Jangan keluar. oke. Jangan keluar. Alhamdulillahnya dari Kabakamla Heeh. Kabakamla yang sekarang dia Laksamana Irfansyah Kabakamla itu mengizinkan kami untuk berkarya di entertain. Oh, Yang gitu. penting jangan keluar dari Bakamla. Oh iya. Karena kan pengalaman yang sudah-sudah gitu. Dan memang ya positif juga ya. Maksudnya bukan hal yang negatif ya. Iya. Jadi Jadi waktu itu juga waktu di Grand Final itu Kabakamla, kita panggil aja Pak Irfansyah, itu titip jangan keluar Bakamla. Yang penting kamu ada kata-kata Bakamla di saat itu gitu, kayak promosiin Bakamla lah gitu. Gitu. Oke, gitu. Iya karena ya kita tahu juga ya, banyak teman-teman saya lihat di beberapa talent show gitu ya. Waktu itu ada kalau nggak salah di salah satu stasiun TV yang acara stand up comedy ya. Kan ada yang dari polisi beberapa betul, tuh betul. gitu ya. Oke, sebenarnya institusi itu support ya. Support Asal memang kita izin. Gitu. Kan jadi kita pasti ada komandan. Iya. Komandan pasti ntar ada dari ke atasannya lagi gitu. Pasti izin, pasti boleh kok. Boleh ya. Beneran, pasti boleh. Asal izin ya. Asal itu kegiatan positif. Kalau ngilang-ngilang nggak jelas tiba-tiba itu viral pasti, itu kan itu institusi pasti ya di konflik. bawa-bawa. Iya betul. Oke, Mas Eko, tadi lulusan Trending Star ya? Betul. Trending Star itu di bawah grup apa itunya? MNC, masih MNC. Di YouTube kerjasama sama Hits Record. Oh gitu. Oh jadi bukan MNC Group, masih MNC Group yang bergerak. Oh, cuman tidak ada live show-nya gitu ya? Nggak ada di TV gitu, Nggak ada di TV. YouTube. Oh gitu. Nah kalau boleh cerita nih, gimana sih awalnya? Apakah memang tadi ditawarin, kemudian prosesnya sampai berapa besar waktu itu? Sampai 10 besar ya. Sampai 10 besar. Gimana prosesnya tuh? Prosesnya. Dari awal ya, dari Dari awal. Ini menarik nih sepertinya nih. Seperti yang saya bilang tadi kan, per kota-kota seleksi tuh. Ada online juga. Saya karena berdinas jadi kapal patroli, jadi cuma bisa online. Oke. Bikinlah. Saya pakai gitar tuh di kapal. Ada gambar petanya di belakang. Terus habis itu lolos, ada WA dari pihak Trending Star bahwa Joko Sinyo lolos di 120 besar. 120 besar waktu itu. 120 besar. Semoga apakah mengonfirmasi ini adalah Joko Sinyo. Iya betul gitu doang. Aku nggak mengharap apa-apa gitu saat itu kan, kayak ya udah gitu. Terus tahu dicek lagi, terus sampai 60 besar, 30 besar itu diminta data kayak foto full sama foto muka doang. Ya kelihatan mukanya banget. Iya. Itu saya juga bercanda itu. Gitu. Kang Demul saya bercanda. Itu saya kirim. Itu berdiri pakai senjata. Terus yang kelihatan mukanya itu saya selfie, rambutnya tak giniin. Rambutnya tak tengahin, selfie sampai ketawa semua orang Trending Star. Itu saya nggak expect untuk masuk. Ya nggak lolos ya udah gitu kan. Saya juga kerja gitu kan. Ya udah gitu. Lolos. Terus lolos 10 besar, selamat ya Kak Joko Sinyo lolos 10 besar untuk melaksanakan karantina. Saya seneng nggak itu Kang Demul? Enggak ya, kenapa? Dan bingung lagi, karantina ini izinnya bagaimana gitu. Oke, sorry sebentar saya potong dulu nih. Berarti sampai 30 besar itu tidak ada casting di studio tertentu ya, memang online full ya? Online. Oke. Jadi 100 besar terus diminta nyanyi lagi atau kirim demo lagi atau gimana? Enggak. Mereka pokoknya yang disubmit di awal itu
video demo atau nyanyinya itu terus diseleksi Seleksi sampai dengan sampai 30 besar dan 10 besar. 10 besar ya. 10 besar baru karantina. Baru karantina. Izinnya gimana tuh, lagi tugas di mana waktu Itu itu? dia. Saat itu Jakarta waktu itu. Jakarta. Waktu itu kapal lagi ke Jakarta, Mm-mm, lagi melaksanakan patroli. mm-mm, Saat itu lagi kumpul ada di rumah anggota kita juga mm-mm. di Jakarta, lagi makan-makan gitu kan, ada telepon gitu kan. Trending Star tulisannya gitu kan. Nggak saya angkat itu Kang Timur. Terus komandan tahu kan, siapa nyok gitu. Siap, dari Trending Star Mujid. Terus ya udah kamu sana angkat di luar gitu. Angkat di luar. Selamat Mas Kak Joko Sinyo lolos untuk 10 besar melaksanakan kerja. Oh gitu. Bingung lagi nih. Mau bersyukur sujud tapi aspal sakit ya. Udah biasa kali ya. Wah, itu mah enteng lah. Terus ya. Terus, tapi bingung juga nih kan, terus nggak berani ngomong itu Kang Demul kan. Nggak berani ngomong sayanya. Terus masuk ke dalam dong. Masuk ke dalam. Gimana tuh? Pertama ngomong ke anggota-anggota yang lain dulu. Aku lolos nih 10 besar. Aku lolos nih 10 besar. Yang benar. Iya. Wah, pada seneng. Tapi izinnya gimana ya? Terus kan. Terus teman-teman kayak bilang, ayo izin aja, ini aja pasti boleh, izin aja. Awal tuh pas saya ngadep ke komandan, izin. Itu masih bingung pertama. Belum. Akhirnya udah mepet-mepet di tanggalnya, saya ngadep. Itu kan udah cita-citamu. Jadi kebetulan kami dinas kan di Ambon. Ambon kan. Jadi kalau sinergitas TNI Polri itu kan pasti ada acara. Ya. Jadi Bakamla itu ngirim satu orang pasti untuk nyanyi gitu. Kebetulan kami yang nyanyi gitu. Jadi dari Kazona juga bintang 1 itu kan, dan itulah Bakamla yang di Ambon itu tahu kalau si Jo ini hobinya nyanyi gitu, sering bikin lagu gitu-gitu, recording. Jadi komandan bilang itu kan udah hobi dan itu cita-citamu. Ya udah, saya izinin, saya akan ngadep ke atasan. Akhirnya diizinkan. Akhirnya saya plong, ya Allah gitu langsung. Iya. Justru jadi bingung tuh. Sebenarnya khawatir tidak diizinkan ya. Nah, pengen kan? Lebih ketakut. Gitu. Tahu kan, kita kalau di instansi kita pasti takut lah gitu, lebih ke segan kan. Ini di luar instansi boleh enggak gitu. Iya. Tapi ketakutannya itu karena khawatir nggak diizinkan kan? Betul. Karena ingin kan? Betul, karena ingin. Karena itu cita-cita Iya, kan. cita-cita. Kebetulan saya juga pernah ikut Indonesian Idol, walaupun nggak sampai lolos spektakuler gitu pernah. Oh gitu, itu sudah gabung Belum, itu? belum. Belum, dulu kuliah? Kuliah. Oke, udah pernah ya tahu Udah ya pernah, seperti apa. Kayak susah gitu kan. Ketika udah dapet, kok nggak diizinin sih gitu kan. Iya. Akhirnya diizinin. Wah, diizinin. itu seneng banget saya. Seneng banget. Seneng banget. Tanya nih, pertanyaan luar biasa nih kayaknya nih. Seandainya waktu itu tidak diizinkan gimana? Wah, Gimana? Apa yang terjadi? itu saya nggak bisa jawab sih. Nggak bisa jawab ya. Nggak bisa jawab. Tapi mungkin udah takdir Allah juga kali ya. Aha. Jadi kayak ini sih kan buat kamu gitu. Dan saat itu mungkin lagi nama saya juga terdengar bahwa Joko Sinyo itu penyanyi gitu. Aha. Jadi kayak Joko Sinyo yang ini, ya udah izinin aja gitu. Saya balik lagi tanya, saya penasaran nih, belum terjawab deh. Seandainya tidak diizinkan, saya tambah sekarang. Aduh. Curi-curi waktu nggak buat datang? Trending Star? Saya tetap enggak sih. Enggak ya? Saya takut. Takut ya itu. Karena saya masih membutuhkan. Iya kan. Karena di industri hiburan ikut talent show kan belum tentu ya. Kita nggak belum pernah tentu. tahu ya Nggak seperti pernah apa ya gitu ya. Oke. Kalau untuk sampai saat ini kan masih membutuhkan dari negara gitu kan. Jadi janganlah. Oke. Jadi Jangan ya melenceng. tegak lurus berarti Tegak dulu ya. lurus. Tegak lurus dan ya mungkin karena itu juga jadi diizinkan. Karena semua orang udah tahu ya passionnya bernyanyi gitu ya. Menyanyi itu biasa recording dan lain-lain. Karantina. Berapa lama dan berarti nggak bertugas dong ya? Enggak bertugas saat itu. Gimana tuh di karantina? Cuma kalau ada ini doang pegang HP. Kalau saya izin sama pihak Trending Star, kalau saya ada tugas yang bisa saya kerjakan dari HP, saya minta tolong kasih saya HP gitu.
Patroli gimana caranya? Atau kerjaannya apa sih sebenarnya di Bakamla itu? Di patroli, kapal patroli. Terus kalau kerja dari HP itu gimana? Mesti bikin laporan atau apa kayak gitu? Iya, laporan. Kan kebetulan eh aduh ngomongin jabatan ya. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jabatan saya di Bicara kapal. profesi kan program Oh, iya. segmennya nggak Oke, apa-apa, silakan. Jadi kebetulan kan saya perwira di Kepala Departemen Navkom, Navigasi dan Komunikasi. Jadi kayak misalnya ada eh, di grup gitu, butuh ini yang harus koordinasi melalui saya. Jadi saya harus Ya. Jadi bisa lah intinya Bisa. dikerjakan sambil karantina gitu Bisa. ya. Tidak betul-betul off gitu ya. ya cuma kalau off-nya banget itu ya mungkin kita saat patroli di laut ya nggak ikut jadi tim VBSS, pemeriksa dan segala macam gitu. Oke, nanti kita lihat deh salah satu scene untuk ini yang trending star tadi ya. Mungkin bisa dicari teman-teman nanti ya. Nanti kita show di sini nih salah satu scene-nya. Nah, saya lanjut dulu nih. Berarti sebetulnya peluang untuk masuk dunia hiburan kalau itu memang passion dan memang bagus ya. Kalau nyanyi yang nggak bagus maksa juga mungkin nggak diizinin. Iya. Komandannya lu suara aja jelek gitu mau ikutan Iya. lomba nyanyi kan nggak juga. Iya, Tapi kalau iya. memang hobinya nyanyi atau di bidang seni yang lain kalau memang ada seperti itu tidak tertutup ya peluang mereka untuk berkarya ya. Oh, Benar nggak? sangat-sangat sekarang semua instansi saya pikir mereka itu membolehkan dan mempersilahkan. Apalagi untuk instansinya sendiri ya. Ya, Itu pasti boleh banget sih. cuman cara-caranya harus benar gitu ya. Di Polri ada Pak Babin. Iya betul ya. Itu wah terkenal banget udah pada tahu. Oke, sudah ada bisa kita inin salah satu di YouTube kan ada ya apa namanya trending star ya. Nanti kita salah satu penampilannya kita lihat betul nggak sih lulusan trending star gitu. Oke, nah kalau kita bicara mengenai dunia atau industri musik atau hiburan nih, itu kan banyak sekali ya artis bahkan jebolan talent show yang sejenis pun itu sangat luar biasa banyak gitu ya. Kenapa? Ini kan sekarang udah masuk dunia hiburan dong ya. Oke. Boleh nih saya challenge nih. Oke. Kenapa orang harus mendengarkan Joko Sinyo? Apa uniknya? Selling pointnya apa gitu ya sehingga bisa bersaing nih di dunia musik. Gimana Mas Joko? Oke. Satu. Hah? Satu. Tadi udah dibilangin Kang Demul loh. Saya orang instansi yang berkarya. Saya memotivasi orang lain untuk ayo tetap berkarya. Pasti kalian boleh diizinin. Oke. Diizinin. Nah, itu satu. Yang kedua. Oh intinya saya rekap dulu nih. Coba memahami berarti yang satu itu punya misi ya untuk Punya bisa misi. memajukan organisasinya. Jadi contoh yang lain Jadi sehingga contoh yang lain. inilah bakat saya dan dengarkan saya gitu ya. Oke, Dengar. itu satu. Yang kedua Itu apa? yang kedua. Terus yang kedua itu tentang musik ya. Gimana ya? Iya maksud saya gini. Kalau suara kan, Kenapa seharusnya dengerin gitu ya? kalau suara itu kan selera kali, iya nggak sih Kang? Selera. Iya Nah, kan? ini termasuk selera yang disukai masyarakat atau industri saat ini nggak sih? Enggak. Jujur nih, Nggak tahu ya. nggak tahu. Alirannya apa? Ngomong-ngomong. Alirannya waktu itu pop, Awalnya pop. pop. Oke. Dari kecil sampai gede, pop. Sampai trending star pun pop. Pop. Oke. Terus rilis lagu itu semi ambiar lah gitu. Oh gitu. Heeh. Maksudnya di list lagu itu gini, selama trending star itu pop, full pop ya? Jadi itu panjang cerita. Jadi gini, saat karantina, Heeh. saya sempat mau mengundurkan diri Kenapa? Itu di 10 besar atau setelah beberapa di sesi? saat 10 besar. 10 besar. Kenapa itu? Itu karena saat itu mama kecelakaan, Oh, tangannya gitu. patah Oh, oke. Di Cilacap. di Cilacap. Hmm. Terus waktu itu tanggal 11 adik wisuda, mama di rumah sakit. Oh, gitu. Saya udah nggak punya papa. Iya, Siapa iya. yang bisa nemenin adik waktu kuliah wisuda? Gitu kan. Saya berpikir tuh kayak saya harus keluar. Oh, gitu Saya ya. nggak bisa gini. Saya juga udah kerja, mikir saya gitu kan. Saat itu malam mau pembacaan 3 besar. Tapi waktu itu kan pas kejadian malam itu jam 7, tapi mama nggak mau ngabarin, bilang sama adik jangan ngabarin Mas gitu kan. Khawatir ganggu kali ya. Konsentrasi atau Karena apa gitu. mama itu tahu kalau aku untuk keluarga itu pasti nomor satu. Dan mama tahu pasti dia bakal ngundurin diri. Oh, gitu ya. Saat itu adik
itu di rumah sakit. Taunya dari mana jadi? Adik nggak kuat karena adik kan masih kuliah terus ngurusin sendiri. Oh iya, Mas mau wisuda juga ya? Iya, Heeh. kayak nggak kuat. Kayak aku harus cerita sama siapa? Sedangkan Oh saya saudara ada di iya. Medan semua. Oke. Saya tunggal di Cilacap, fighter kan, Iya iya iya. nggak kuat. Akhirnya jam 10 saya pulang. Waktu itu ada off air Heeh. anak-anak trending star di Central Park. Terus itu di WA. Kayak adik kan WA. Biasanya kan kalau Mas minta ini dong, minta ini dong. Oke kan gitu Iya kan. iya iya. Ini kok kayak beda malam itu gitu Kang Demel kayak malam beda. Mas lagi ngapain? Kenapa? Aku langsung Oh, kenapa? nggak langsung ngabarin ya? Enggak. Nggak langsung ngabarin ibu Enggak. kecelakaan Kalau ya? kalau adik minta duit atau apa kan langsung to the point. Iya 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 iya. Ini Ini kok basa-basi intinya itu ya. basa-basi. Aku kan nggak suka basa-basi. Iya, Kan iya. kayak Mas lagi ngapain? Kenapa? Sibuk nggak? Kenapa sih? Aku gitu kan. Adik teleponnya, ya tinggal telepon. Hmm. Kan tapi nggak telepon. Tak telepon sama aku. Mas, adik mau ngomong apa? Tapi suaranya kayak lemes nggak enak kan. Terus mama kecelakaan, tangannya patah. Astagfirullah. Itu di mobil satu orang trending star tahu. Oh gitu. Satu yang 10 10 besar itu ya? iya tahu. Oke. Langsung diem. Terus saat itu juga aku belum lepas pakaian, masih pakai sepatu, aku mau pulang saat itu. Tapi mama sadar saat itu. Sadar ngomong, aku mau ngomong sama Koko gitu. Kenapa aku nggak ngabarin? Ya itu karena takut aku ngundurin diri. Karena ini cita-citaku dari kecil. Ya udah tahu semua lah ya, keluarga juga ya. Iya, cita-citaku dari kecil dan kebetulan dibolehkan sama instansiku kok keluar gitu. Aku nggak apa-apa gitu kan. Tapi tangan mama patah, nggak bisa gerak, dia aja nggak bisa tidur gitu kan. Iya iya. Aku saat itu Kang Demul, aku belum pulang 11 bulan. Belum pulang 11 bulan karena tadi tugas. Pas di Jakarta langsung karantina gitu ya. Betul. Oh gitu. Oh iya iya. Terus gimana jadinya? Akhirnya saat itu aku mau pengumuman 3 besar itu udah bawa tas. Udah mau bawa tas. Jadi kayak udah nggak ada pikiran. Pokoknya aku tampil hari ini. Aku masuk nggak masuk terserah. Tetap pulang gitu. Aku pulang. Oh. Dan akhirnya aku masuk 3 besar. Masuk 3 besar. 3 besar. Tapi diizinin sama pihak Trending Star. Pulang. Sorenya balik lagi ya. Karantina. Oh jadi cuman bolak-balik gitu Jadi ya. hari itu aku bersyukur banget kepada Allah gitu kan. Kayak semuanya aku dapat. Keluarga dapat, dikunjungi gitu. Cuman berarti ke wisuda ada dapat. Trending Star dapat. Berarti cuma sebentar ya. Karena setelah diumumin 3 besar itu ada show lagi, ada perform lagi. 3 besar ya itu karantina lagi sampai grand final. Sampai grand final. Oke, luar biasa ya. Terus waktu yang mama kecelakaan itu aku ada sempat nulis lirik lagu. Wah, itu dalam banget itu. Makanya terciptalah lagu Satu Tangan Lagi. Satu Tangan Lagi. Yang sekarang direkord yang semi ambiar itu. Apa itu, single atau mini album? Single. Oh, single ya. Oke, nah. Saya balik lagi tadi. Kenapa dari pop ke semi ambiar itu? Kapan memutuskan, apakah ada produser atau apa misalkan yang industri demandnya lagi gini nih gitu ya, nggak usah pop terlalu banyak atau gimana ceritanya? Atau jadi memang kayak pihak tim gitu kan lihat nama Joko Sinyo nih Jawa banget gitu kan. Iya. Terus aku kalau ngomong kan ngapak ya. Iya, ngapak kan paksel. Terus gimana kalau kita coba ambiar? Awalnya mikir kan, tapi iya juga sih dari dulu aku nggak ngepop lah, kita coba lah, mana tahu rezeki aku di sini gitu. Ya udahlah gitu. Tapi memang pernah atau biasa juga nyanyi lagu-lagu ambiar enggak. gitu? Oh enggak juga malah lagu Batak saya. Lagu Batak malah saat itulah dimulai gitu. Saat itu pencemplunganku dimulai. Mulai gitu ya. Dan akhirnya sekarang genrenya itu. Oh, oke. Jadi kalau bicara mengenai semi ambiar atau pop kemudian masuk ke semi ambiar, seperti apa sih yang bisa dilihat atau diharapkan oleh masyarakat industri pecinta musik Indonesia dari Mas Joko ini? Apakah memang bisa bersaing dengan yang lain atau tidak, atau segmen tertentu anak muda atau orang-orang tua atau apapun? Karena kan kalau menghit banyak target kan kadang-kadang ya
kurang berhasil ya. Tapi kalau segmen tertentu nih, misalkan ambiar untuk siapa, ada seperti itu nggak dari? Kalau dari lagu yang baru dirilis ini ya Kang Demul, ini lagu kan untuk mamah, jadi untuk semua, Untuk semua ya. Baik semua. orang tuanya yang dinyanyiin gitu, maupun Iya. yang anak mudanya ya. Iya, Nah, sekarang distribusinya lewat apa? distribusi Distribusinya bisa didengerin lewat apa aja? semua platform, Semua platform. YouTube, YouTube, Spotify dan Spotify. segala- Spotify-nya channel apa? Channel sendiri atau Sendiri. punya orang? Oh, sendiri ya. Berarti ada channel sendiri ya. ada sendiri. Oke, tapi ngomong-ngomong sekarang under label apa? Ada label atau baru manajemen aja di bawah MNC Talent Ada Manajemen itu? ada Ya. label, Oke. labelnya Suara Bintang, Suara Bintang. Oh, Suara Bintang itu yang siapa ya? Ada artis-artis Ayu Ting Ting, Ayu Ting Ting di sana. Ayu Lia. Ting Ting awal ya atau sampai sekarang masih? sampai sekarang. Oh, sampai sekarang tuh siapa lagi tuh? Lihat yang dulu Trio Macan. Oh, Tio Macan. Oh, memang labelnya label yang dangdut ambiar cocok ya. Jadi SMN ini kan punya dua label. Ah. Ya, under SMN ini punya dua label, Hits Record dan Suara Bintang. Oh, iya iya iya. Kalau Suara Bintang itu biasanya anak-anak KDI itu masuk ke sana ya. masuk ke situ. Dangdut ya. Terus yang Hits Record, Indonesian Idol dan segala macam itu talent search yang pop. Awalnya mau masuk ke Hits Record, sekarang ke Suara Bintang. Oh, gitu. Pop masuk ke Suara Bintang Iya. akhirnya karena ambiarnya tadi ya. Karena ambiar. Oke, itu single kapan rilis? Udah rilis. Maksudnya kapan bulan apa atau tahun ini? Itu kemarin baru tanggal 1. Oh, tanggal 1 itu ya, baru rilis ya? Baru rilis. Ada rencana mini album ke depan atau single berikutnya? Wah, pasti mini album pasti ada. Single juga ada. Oke. Tapi kan single dulu baru jadi mini album gitu Ya, kan. gitu ya. Iya. Lihat respon pasar dulu ya. Lihat respon Seperti pasar. apa, luar biasa. Tapi alhamdulillah sih 4 Ah. hari ini udah 19.000. 19.000 ya. Oke, luar biasa. Nanti kita ini ya, linknya kita masukin di deskripsi ya. Oke, boleh. Oke. Berikutnya saya masih penasaran sebenarnya ketika ASN atau anggota atau karyawan dari sebuah organisasi gitu, kemudian diperbolehkan untuk berkarya di entertainment nih, itu waktunya kan sibuk ya. Perform di mana, live show di mana, rekaman di mana, minimal ini konten untuk YouTube-nya manajemen atau YouTube-nya label dan sebagainya itu kan sibuk banget ya gitu ya. Iya. Begitu deh. Kerjanya gimana? Kerjanya juga sibuk. Kerjanya gimana? Bisa masih aktif atau gimana? Atau Masih. Oh, masih aktif ya? Tapi kalau kamu ada komandan itu kayak kamu ada acara, ya acara. Kalau nggak ada acara, kerja ya kerja. Oh, berarti ngantor tetap ya? Ke kapal. Jadi aku kemarin ke Batam. Kapal lagi di Batam kan. Oh, gitu. Cuman kalau ngantor di Jakarta ada show di sekitar Jakarta kan gampang ya gitu. Tapi Iya, kalau paling kapal gimana? Tiba-tiba lagi di Batam ada show di Jakarta gimana? Paling nanti. Oh, gitu. Rencana proses gitu. Ah. Rencana akan di Jakarta. Industri musik ini kan terkenal persaingannya ini cukup ketat ya, ketat. sulit dan sebagainya. Ini pertanyaannya nih tetap aja gitu. Makanya ya. jangan keluar gitu. Oh, bukan jangan keluar, malah sebaliknya saya. Kenapa sih setengah-setengah? Nggak fokus aja full. Pertanyaannya. Sulit ya. Emang. Kita bisa nggak Oh, di bicara sini. ini di balik layar Oh, di gitu balik ya. layar. Oke, oke. Iya. Nggak apa-apa. Kita jadi aman. Jadi pertanyaan saya tadi adalah yakinkah dengan 50% tidak all out sepenuhnya itu bisa mengikuti jadwal-jadwal dari manajemennya, dari label dan sebagainya sehingga bisa bersaing dengan talent show bentar lagi mungkin X Factor udah selesai gitu ya. Sambung dengan Indonesian Idol. Lulusan banyak banget di sini gitu. Atau gimana? Atau Untuk saat ini masih diizinkan untuk mengikuti apa segala acara yang acara-acara ada. masih oke ya? Oke, it's okay lah. Dan masih fine. ketika ada acara masih boleh mengikuti, begitu tidak ada kerja dan sebagainya itu masih bisa diimbangi intinya gitu Untuk ya. sampai saat ini masih bisa mengimbangi karena baru lulus juga kan. Jadi mungkin acara-acara itu gak terlalu banyak kayak Iya, artis-artis gede kan. Iya. Kalau kenaikan pangkat itu kan di Bakamla kerja kan ada posisi ya. Tapi kalau di ke-TNI-an itu pangkat masih tetap sama, naik secara reguler Naik gitu sama ya. reguler. Berarti ngikutin skema kenaikannya di TNI ya? Atau enggak?
Iya sama kayak, Oh sama ya? tapi nggak ada KPLB nih. Oh gitu. Mungkin karena prestasinya trending star. Jadi kan kalau KPLB kan kenaikan pangkat luar biasa. Jadi ngomong-ngomong kenaikan pangkatnya gini ya. Kan anggota TNI yang sudah keluar masih bisa naik pangkat kan? Bener gak sih? Iya betul sekali. Iya betul sekali. Kan bisa keluar dulu nanti naik pangkat tetap ya. Iya. Seperti siapa ya? Iya seperti siapa gitu ya. Ya nggak tahu juga ya. Mungkin itu memang bagian dari mekanisme yang ada. Udah ada aturannya gitu ya bagi anggota TNI yang sudah Yang bukan anggota juga dapat pangkat ada. ada ya gitu. Langsung jabatan tinggi juga ya. Langsung komandan saya. Langsung komandan gitu ya. Maksudnya di sini ya gitu. Apa karena itu jadi desperate mendingan jadi penyanyi. Kiu kiu. Gimana? Cari aman, nggak usah dijawab, nggak apa-apa. Iya, di Jangan balik sampai- layar. Di balik layar, jangan sampai digeruduk nih channel ini. Berikutnya yang ingin saya tanyakan nih, ini personal sekali sebetulnya sih. Kalau bicara mengenai nyanyi gitu ya, kan hobinya dari kecil ya, gitu. Banyak tamu-tamu di sini juga narasumber kami yang menyampaikan bahwa saya passionnya menyanyi. Pokoknya saya ingin kejar cita-cita saya gitu ya. Kan tadi Mas Joko juga dari kecil ya suka nyanyi ya. Tapi kenapa tiba-tiba kok ngelamar kerja gitu ya? Apa memang waktu Indonesian Idol itu merasa bahwa nggak lolos kayaknya karirnya nggak bakalan bagus atau gimana tuh? Ini kan masalah passion ya. Iya, apa ya itu. Pernah nonton film yang ini enggak? Apa yang Batak itu? Apa tuh? Oh yang balik ke rumah gitu. Iya. Tahu tuh yang komik-komik yang menarik. Iya, Ya, iya. nonton saya. Nah. Itu. Gitu persis ceritanya. Yang mana nih? Yang bagian mananya nih? Punya kuliah ntar 2 pilihan dong. Ya salah Batak saat iya, itu. iya. Saya dulu nih papa ini kuliah ini itu. Daftarnya apa coba Kang Demo? Apa? Isi. Oh gitu. Iya. Saya daftarnya isi. Itu kan mungkin jurusan yang atau Diisi. diisi itu Jogja. ya. Itu jurusan yang mungkin orang-orang Medan, orang Batak itu melihat mau jadi apa lu gitu kan? Iya. Yang sukses kan bukan di sana ya. Iya. Kalau nggak pengacara gitu ya. Iya. Orang Medan gitu kan. Medan gitu ya. Terus gimana tuh ceritanya? Akhirnya nggak boleh. Nggak boleh. Terus 2 pilihan. Heeh. Akmil atau pelayaran. Oh gitu. Karena orang tua tadi kakek ya? Yang Orang tua. akabri itu. Orang tua akabri. Om Akabri. Oh, Makabri pokoknya kakek inilah Akabri. apa disebutnya anak kolong ya dulu ya tentara oke jadi Tapi gitu papa ya BUMN. BUMN Cuma oke. kan papa lihat aku dari kecil suka berantem mungkin ya. Jadi kayak anak ini harus masuk karantina ini. Iya gitu ya. Susah ini kan. Dari dulu berantem mulu. Jadi kayak pilih 2. Heeh. Anak ini kalau kuliah ini harus kalau nggak Akmil Akademi Pelayaran gitu. Akademi Pelayaran akhirnya dipilih Akademi Pelayaran Karena yang bisa nyanyi. oh gitu jadi Akademi Pelayaran dulu Jadi Akademi Pelayaran saya memilihnya. sempat jadi pelaut Sempat jadi pelaut. oh setelah lulus jadi pelaut gitu ya Iya, jadi pelaut 1 oke. tahun. 1 tahun kenapa kan pelaut bukannya bebas Cita-citanya kan kemana-mana? kembali lagi tadi Kembali Kang Demo lagi, ya kan. ya. Heeh. Saya sempat bilang sama ibu, "Mah, kan papa waktu itu itu saya mengiyakan bahwa oke, saya mau ngikutin jalannya papa kuliah di situ. 2 harinya papa meninggal. Innalillahi. Jadi sudah tercapai lah. Beliau tahu anaknya sudah jadi yang diinginkan itu ya pada Iya. saat hidup ya. Saat itu lulus kuliah 1 tahun. Hmm. Saya bilang sama mama, "Mah, aku mau ngejar cita-citaku dulu ya sampai umur 24 atau 25 kalau aku belum berhasil, aku bakal terjun ke instansi." Itu saat jadi pelaut. Saat jadi pelaut. Saat jadi pelaut. Saat turun. Hmm. Berkarya terus gitu. Berkaryanya Aku gimana sih susah. maksudnya? Ya bikin lagu. Demo-demo kayak gitu ya? Iya. Oh, kirim-kirim ke label nggak? Iya, tapi gitu juga. ditolak. Oh, gitu. Iya. Terus ya rilis sendiri gitu indie tapi nggak naik-naik gitu. Kan itu dilakukan pada saat jadi pelaut ya. Kenapa kok daftar ke Bakamla? Sedesperate itukah bahwa kayaknya nih Saat itu COVID. oh COVID dia oke. Terus job itu cancel semua. Oh. Entertain mati saat itu kan. Oh gitu. Ya kan. Terus habis itu kayak Kenapa nggak kembali lagi jadi pelaut? Waktu itu?
Kenapa? Enggak ya, enggak. Enggak lah, enggak. Profesinya enggak, bukan cita-cita ya. Bukan cita-cita. Oh gitu. Berarti ada lowongan di Bakamla waktu itu. Waktu itu ada penerimaan anggota Bakamla. Oh, oke. Dan abis itu teman-teman tuh yang satu akademi, ayo daftar gitu. Ada 5 orang daftar. Pelaut semua tuh. Pelaut dari akademi yang sama. Akademi yang sama ya. Terus daftar. 5 daftar, yang lolos aku doang. Oh gitu. Iya. Lolos gitu ya. Lolos. Kenapa? Karena suka berantem atau gimana? Gak tahu juga, aku juga ketawa-ketawa seleksi. Lari ketawa gitu. Oh gitu ya. Iya. Oke. Gak ada pikiran apa-apa. Ya jadi masuk Bakamla betul-betul apa namanya, memang ingin apa namanya, bukan berprofesi ya, tapi bukan bertahan hidup mungkin ya. Lebih ke ya dapat penghasilan gitu ya. Betul. Kerja di instansi kayak gitu ya, di ini jadi pegawai kayak gitu ya. Gitu. Jadi nggak ada hubungan sama nyanyi, atau jangan-jangan karena prestasi nyanyi masuk Bakamla? Prestasi nyanyi juga. Oh gitu. Iya. Oke, gimana ceritanya? Jadi waktu Di tes nyanyi gitu masuk Bakamla? nyanyi. Oh tes nyanyi? Kan banyak Beneran? FYP yang nyanyi. Heeh. Yang kalau Pantohir TNI Polri pada nyanyi gitu. Sorry, Pantohir itu mungkin bagi audiens kita yang nggak tahu, Pantohir itu adalah apa? Seleksi akhir gitu. Seleksi akhir ya. Seleksi akhir Bukan itu tahap akhir. tahap akhir, terus diapain tuh? Disuruh Itu apa? pada berdiri semua tuh. Berdiri semua. Itu belum tentu lolos semua ya yang itu ya? Belum, suruh berdiri semua Suruh terus. berdiri semua. Saat itu tuh aku satu yang dibutuhkan 1 orang. Aku tuh yang daftar 7 orang. Oh gitu, terus? Pantohir tuh. Terus abis itu siapa yang punya prestasi? Jenderal semua tuh yang di depan. Oke. Apa nggak gini gitu ya kan? Prestasi, emang punya prestasi nyanyi sebelumnya? Punya. Oh, apa tuh? Jadi nyanyi terus semua dari SMP, SMA. Itu kan hobi, prestasi itu kan mungkin dapat juara apa dan sebagainya, ada juga kejuaraan yang ikut. Iya, ikut. Oh, itu makanya punya prestasi gitu ya. Iya. Terus diapain? Suruh nyanyi? Iya, terus angkat tangan kan, suruh nyanyi. Di situ banyak, ada yang atlet. Oh ini iya lah, atlet iya. renang lah, atlet apa gitu. Kan identik ya kalau Bakamla mungkin TNI dan sebagainya, Polri itu kan Iya. prestasi itu ya olahraga gitu ya. Juara apa? Ini nyanyi ya? Dan saya Kang Demul bawa gitar saat itu. Oh, bawa gitar. Kok udah tahu bawa gitar? Karena kan Pantohir, bakat saya apa nih? Oh, memang tahu Pantohir itu akan ditanya Tahu. bakatnya. Ini bawa gitar. Tahu bawa gitar. Oke. Terus gimana tuh? Tapi masih taruh belakang kan. Siapa yang punya prestasi? Angkat tangan, maju semua. Coba suruh nyanyi saat itu. Dan nyanyi, tepuk tangan itu satu aula. Satu aula. Iya. Luar biasa ya. Tangan. Dan akhirnya pas pembacaan, nama saya juara 1. Muncul. Berapa orang tuh yang lolos karena bakat itu terakhir? Waduh, banyak ya. Sebenarnya Pantohir itu banyak yang lolos, cuman karena prestasi mungkin salah satunya Iya. Mas Joko gitu ya. Iya. Oh gitu. Dan setelah itu bakat nyanyinya dimanfaatkan Bakamla atau tidak? Atau jangan-jangan cuma iseng aja? Dimanfaatkan. Oh gimana tuh? Banget. Setelah jadi, habis itu saya berdinas. Hah? Ada acara ini, Joko tampil. Ada Bakamla, ntar Joko tampil. Gitu. Oh, betul itu dimanfaatkan, dibayar ya? Nggak dibayar kan kalau dimanfaatkan? Kita mengabdi kepada negara. Oh iya, jadi kalau udah lolos Pantohir itu semua. Makanya saya ikut Trending Star ya Kang Demul. Oh gitu. Jadi setelah lolos Pantohir, kamu diterima apapun yang kita miliki untuk negara. Betul. Oh, luar biasa ya. Tapi karena tadi ikut Trending Star supaya dapat yang lain ya. Jangan mengharapkan negara terus dong. Kalau Iya mau dong. lebih ya dari prestasi kita di luar ya, di Nanti industri kalau musik. lebih-lebih Berarti. diperiksa BPK. Diperiksa nggak boleh ya. Gitu. Sekarang kan setiap show live segala macam dapat bayaran kan? Atau enggak? Ada yang ada. Ada ya? Wah, itu gajinya lebih besar daripada bayaran itu loh. Lah, besaran Bakamla. Oh, besar Bakamla gitu ya. Ih, jangan memprovokasi yang lain. Jangan-jangan yang di Bakamla nanti pada ini. Iya, enggak apa-apa kalau punya bakat kan. Oh, gitu ya. Gitu. Ayo cobain. Cobain ya. Di bakat apapun ya. Karena bakat tadi apapun. ternyata pimpinan di Bakamla support ya. Support. Untuk bisa ya kita prestasikan dimanapun ya gitu ya. Apalagi single yang terbaru saya ini Kang Demul ada Bakamlanya juga. Oh, ada Bakamla juga? Boleh di ini nggak? Saya pengen cek deh salah satu penampilannya ini bener atau tidak sih masuk 3 besar di Trending Star. Dan dipungkiri juga karena mungkin ya Trending Star melihat saya karena ini kok ada anggota nih yang Unik juga sih memang ya gitu, dan
itu mengangkat juga kan, maksudnya bukan. Padahal saya nggak mau Kang Demul. Oh gitu. Pas Oh, video workshop gitu, jangan ada bakal-bakalnya lah. gitu ya. Gak apa-apa, bagus ini. Akhirnya aku oke lah gitu. Aku izin gitu. Akhirnya izin Oh, lah. harus izin dulu ya Iya untuk dong. dibawa di ini ya. Ini apa nih coba? Ini ya. Iya. Ini grand final. Grand final. Grand final. Ini yang pop. Andai dulu semua akan sia-sia, takkan ku terima cinta sesaat. Oke, cukup ya. Gimana duet sama Mahal ini waktu itu? Sekarang kan sudah jadi artis. Betul nggak? Tuh deg-degan sekali sih. Deg-degan sekali. Gimana tuh ceritanya? Terus pas di karantina gitu Kang Demul kayak Heeh. masa sih aku 3 besar gitu. Apa iya gitu. Iya gitu ya. Gitu, Kaget terus- juga ya. Dapat list duet sama Mahal ini. Buset. Awal ketemu aja udah Deg-degan kan, pasti ya. Deg gitu kan, deg. Hahaha. Udahlah. Ayo bisa gitu. Iya dan akhirnya ya tampil lah di grand Iya. final ya. Bagus juga tadi, ternyata betul ya. 3 besar gitu ya. Kalau lagu Ambiarnya ada? Coba lihat. Kita lihat lagu Ambiar tuh yang mana sih? Ini berarti single yang dirilis ya? Iya, satu Yang tahun baru. lagi. Coba. Tak pernah mendengar kata lelahmu padaku. Awal masih pop. Awal pop ya? Awal pop. Oke. Ya tadi sempat di apa? Sama Unmesh bukan ya? Iya. Sempat di apa? Di range. Jadi waktu karantina, waktu 10 besar itu kan ada sempat spill dikit lagu Oh, ini, gitu. terus Agnes juri nangis semua tuh. Oh, gitu? Saat itu ya. Oh, luar Terus biasa. Agnes, saya datang ke karantinamu kita selesaikan lagunya. Gitu. Oh, gitu. Oke, cukuplah nanti kita tes saja nyanyi ini gitu ya. Dan berikutnya Tuh. coba gitu-gitu. ambiarnya mana ambiarnya? Mulai di mana? Nah. Melihatmu terjatuh, terbaring dan terluka. Oh, jika nanti tanganmu tak kuat lagi, ambillah satu tangan. Mix ini ya, oke cukup. Jadi saya pikir tadi full pop ya, karena popnya sendiri sudah apa namanya, sudah sangat mengiris hati itu. Dan itu diciptakan sendiri pada saat itu ya. Pada saat Ibu tadi kecelakaan ya, pas tangannya banget itu. pas banget ya, Pas ibu lagi dioperasi. pas lagi dioperasi. Terus saya nunggu siuman. Ibu kan operasi di bius kan. Itu kan saya nangis tuh. Bikin lagu. Bikin lagu di sana di rumah sakit ya, berisik ya? Enggak. Kan di karantina saya. Karantina ya, setelah balik ya, setelah balik. 3 besar akhirnya juara berapa? 2. Juara 2. Dapat apa? Dapat duit. Duit. Biasanya kan kalau di idol atau apa dapat mobil gitu ya. Enggak ada. Oh, nggak ada ya, karena ini kan bukan live ya, bukan acara Bukan, TV live ya. Mungkin sponsornya tidak sebanyak di live seperti idol dan sebagainya gitu ya. Oke. Setelah itu dikontrak Dikontrak. oleh SMN dan SMN-nya itu manajemennya semua talent di MNC Group gitu ya. Iya. Dikontrak berapa tahun? Masih 6 bulan. Oh, 6 bulan. Kan kontraknya dari waktu Trending Star. Oh gitu. Oh, soalnya kita pernah NK ya waktu itu ya. X Factor itu kontrak 5 tahun loh. 5 tahun. 5 tahun. Mau dikontrak 5 tahun atau 6 bulan cukup? Nanti bisa nonton videonya 3 NK. tahun ya? Oh 3 3 tahun. tahun. Oh jangan sampai salah 3 tahun gitu. Iya 3 tahun. Kata manajernya 3 Iya. tahun. Iya 3 tahun lah cukup lah untuk tidak terlalu lama juga kan untuk kita bisa mencoba pasarnya 3 tahun. menerima atau tidak 3 tahun. Ini 3 tahun kaget atau gimana? 6 bulan awalnya tuh Ah. kita Kang Demul. Jadi Nggak pas berharap Trending Star. berharapnya 6 bulan atau 3 tahun sih? Enggak tahu. Nah, tapi kan apa namanya kantor mengizinkan lah ya. Sampai saat ini saya nyaman-nyaman aja. Nyaman-nyaman aja. Jadi kontrak 3 tahun oke. Apalagi nanti setelah beberapa kali promo dan sebagainya show itu kan meledak kan kita nggak pernah tahu. Iya betul. Ya, jadi intinya show kapanpun, dimanapun, kemanapun,
Bakamla memperbolehkan ya saat ini. Sangat-sangat Nggak boleh. ada masalah. Saya juga mau ucapkan terima kasih kepada Laksdia Irfans ya, Oh, yang oke. sudah mensupport. Wah, luar biasa sekali. Memang saya nggak tahu ya apakah semua institusi seperti itu, tapi ya kebetulan mendapatkan atasan yang suportif itu luar biasa ya. Yang tadinya khawatir tidak diizinkan, ternyata malah luar biasa sekali. Itu seperti betul. ini. Proses kayak butuh mental yang kuat Kang Demul untuk menghadap itu, Pastilah karena ya. baru saya pencetusnya. Di Bakamla Di Bakamla. baru ya. Jadi kan Kalau kayak takut, lebih Hah? ke takut ya kan. Segan. Jadi kalau misalkan ada orang lain yang merasa berbakat, terutama di nyanyi ya, di institusi manapun jangan nyolong-nyolong waktu lah ya, tiba-tiba ngilang kemana-mana gitu ya, terus Jangan. Ya dimanapun itu kayaknya Kang Demul. iya Mau sama di aja ya, swasta, mau di negeri, Mm-mm. yang penting asal ngomong. asal ngomong. Orang kita sama manusia, sesama manusia aja ya, yang penting asal ngomong ya. Kalau nggak diperbolehkan, ya pilihan ada di tangan kita ya. Iya. Nah, jadi kalau misalkan mau melanjutkan untuk mengabdi karena tidak diperbolehkan, silakan. Kalau keluar biar fair, cita-citanya dikejar karena tidak diizinkan akhirnya keluar, ya pilihan kita ya. Dan kebetulan beruntung sekali ya, takdir Allah mungkin Mas Joko ini diizinkan dan sampai sekarang masih didukung. Masih di Nah, ngomong-ngomong, ada artis atau penyanyi favorit nggak? Hmm. Ada dong, masa dari kecil suka penyanyi? Ada sih. Ah, siapa? saat itu. Glenn Fredly. Glenn Fredly, almarhum Glenn Fredly. Iya, almarhum. Nah, kenapa? Genrenya beda. Kayak enak aja gitu. Dia beliau bikin nada itu kan kayak saat baru intro aja udah pada teriak gitu Udah kalau di teriak. konser. Iya, udah Kayak khas banget ya. lirik-liriknya juga enak gitu. Apa alirannya di awal popnya mendekati Glenn Fredly? Iya mungkin ya. Lebih ini ya. Iya, Apa sebut alirannya ya? Tapi Glenn Iya. Fredly lagu di luar negeri ada? luar negeri. Enggak ada Artis sih. luar? Nggak Oh, ada. berarti full ya lagu-lagu Indonesia ya? Iya, kalau Dari ditanya kecil ya? siapa menginfluence siapa sih Hah? gitu. Ah, Bapak sih Oh gitu. Karena- Memang Bapak nyanyi juga? nyanyi juga. Oh gitu. Sebenarnya satu keluarga itu Kang Satu Demul. keluarga. Cuma ya saya aja yang berani Hmm. keluar zona nih. Mhm. Tapi masih tetap lurus tapi agak menceng dikit lah gitu kan. Mhm. Karena kan yang lain negara semua nih. Iya. Yang berani ikut BUMN ajang. juga Iya, negara ya, tapi negara. jangan-jangan karena dulu belum banyak talent show seperti sekarang kali ya. Mungkin. Kecuali apa ya, bintang radio dan televisi zaman dulu banget saya. Iya, mungkin. TVRI, RRI gitu ya, tapi itu kebanyakan yang seriosa kayak Iya, gitu ya. Oke. Rencananya katakanlah selama kontrak ini apa? Apakah ada rencana-rencana yang Banyak sudah sih. direncanakan? Banyak promo, Mhm. ada show-show di Bandung. Oh, berarti udah keliling juga ya, keliling kota-kota besar gitu ya? Saat ini belum sih. Oh, saat ini belum ya? Belum. Oh, Baru Oke. rilis juga kan. Baru rilis juga ya, karena kan baru selesai trending star-nya, Ya, kemudian proses recording, recording, video klip baru rilis. sekarang rilis, kemudian promo gitu ya. Iya. Berarti Tapi bayaran terbesar saat ini adalah waktu HUT Bakamla. dibayar. Iya. Tadi katanya kalau untuk negeri. Kan sebelum trending star, makanya ikut trending star. gitu. Sekarang ada tarifnya nih. Enggak gitu. Saya nggak mengharapkan tahu-tahu dikasih. Oh gitu ya, ya tahulah mereka karena Iya. kan ya prestasi ya, mereka menghargai prestasi luar biasa, sudah diizinkan, waktunya digunakan untuk mengejar karir ya, di industri musik, tapi begitu tampil sekarang setelah lolos trending star masih diapresiasi ya, Iya. luar biasa sekali gitu ya. Ya setiap ulang tahun kayaknya langganan ya, tiap tahun tarifnya naik ya. Gitu. Mas Joko, kalau kita bicara mengenai karir di industri musik, pasti ya kalau dulu kan penyanyi-penyanyi dapat platinum album dan sebagainya gitu ya. Sekarang kan di era digital kan agak berbeda ya. Intinya adalah pencapaian tertinggi dari industri musik itu menurut Mas Joko dan yang ingin dicapai itu apa sih? Ketika laguku dinyanyiin sama pengamen jalanan. Oh gitu. Iya. Titip aja ke pengamen nih lagunya ya. Enggak Jadi- semua. Enggak gitu ya. Kalau udah lagu nyampe ke pengamen jalanan berarti lagunya tahu dari semua kalangan. Oh gitu ya, parameternya itu ya. Iya, berarti udah saking terkenalnya gitu Coba ya pengamen jalanan. slang, Aha. lagunya slang, Nyanyiin. lagunya Ceylon Seven, penyanyi Iya, jalanan semua Iwan nyanyi. Fals gitu ya, Iwan yang Fals. suaranya karakternya mereka nyanyiin gitu ya. Iya. Oh itu ya. Iya. Kalau di karir,
Karir di mana nih? Iya, karir di keanggotaan gitu ya, tentara ataupun di Bakamla itu di sampai mana sih yang Mas Joko lihat saya ingin berkarir sampai sini? Ngikutin alur aja lah. Ah, nggak kebayang ini nyanyi kayak ini. Ngikutin Nyanyi kayak ini. ngikutin alur aja deh. Gitu. Menjalani apa yang ada saat ini. Oke. Kita kutip sedikit. Deddy Corbuzier, dia itu influencer, YouTuber terkenal. Begitu diangkat jadi apa namanya? Tituler ya. Itulah ya. Jabatannya adalah Letkol, Letkol. Letnan Ah, Kolonel. Letnan Kolonel. Enggak, coba aja terkenal di dunia nyanyi dulu, keluar nanti tiba-tiba jadi Letkol. Bisa jadi kan? Bener nggak? Lompat ya. Lompat, iya, atau dapat kenaikan pangkat apa kemarin? Masuk lagi ke sana gitu ya. Oke. Ikutin alur. Tapi terlepas dari itu, saya pikir ini sesuatu yang apa namanya? Yang positif ya, karena gini ya, kalau bicara mengenai Gen Z sekarang nih ya, anak-anak muda sekarang itu kadang-kadang kalau ditanya mau jadi apa itu nggak ada yang kepikiran jadi ASN gitu, jadi pegawai negeri atau jadi tentara gitu ya. Sangat jarang saya dengernya ya. Kebanyakan ya jadi YouTuber. entertainer, YouTuber kayak gitu kan, atau jadi pengusaha startup, industri gitu ya, di apa namanya berkarir jadi direktur utama apa gitu ya. Lebih ke seperti itu ya. Jarang sekali yang ingin mengabdi ke negara jadi ASN. Kalau dulu kan favorit ya. Bener gitu ya. sih. Iya ya. Bener. Nah ya artinya kalau Duitnya banyak. duitnya banyak ya, Iya. udah apa namanya istilahnya udah money oriented ya. Tapi yang ingin saya sampaikan nih di bicara profesi ini bahwa ya kalau semuanya tidak ada yang minat masuk menjadi ASN atau menjadi anggota di institusi, di lembaga di Indonesia, ya siapa yang akan melayani masyarakat, betul nggak? Betul. Dan jangan khawatir, karena ternyata contohnya adalah Bakamla ini masih boleh kok dan mengizinkan kita untuk mengejar passion kita gitu ya. Banget. Jadi polisi kan ada yang terkenal banget di YouTube ya. Ada. Nah, gitu. Pak Babin tuh. Iya, itu kan Keliling kota dia. keliling kota. Artinya tidak menutup kemungkinan passion kita tetap bisa dikerjakan ketika kita jadi anggota di pegawai di lembaga pemerintah institusi. Iya, apapun itu. Bukan begitu? Begitu kan. Begitu ganti. Wah, ini nggak hilang itu. Oke, tidak afdol atau tidak sah kalau narasumber yang ngaku pelawak tidak ngelawak. Penyanyi tidak bernyanyi. Saya ingin nyanyikan deh. Tadi sempat kita spill, tapi kan itu bisa jadi ada kompresornya bagus sehingga suaranya bagus ya. Oke. Kita tes deh di sini yang namanya juara 2 Trending Star itu sebagus apa sih? Waduh. Ya. Agak beban ya. Suaranya gitu. Harus dong gitu ya. Itu kalau saya ditanyain gimana perasaan kamu juara 2, beban ya. Beban ya. Nah, sekarang lepaskan bebannya di sini ya. Tidak ngumpet-ngumpet, ikut acaranya, bahkan didukung oleh organisasinya Bakamla. Sekarang tunjukkan ke audiens kami seperti apa. Silakan, lagu apa? Yang tadi. Lagu saya. Oke, silakan. Lagu Satu Tangan Lagi. Satu tangan lagi. Buat- Tolong sampai ambiarnya keluar ya yang tadi. Jangan di depan gitu. doang gitu ya. Tapi silakan mau ngambil yang mana? Buat semua yang ada di rumah, jadi yang kangen sama ibu belum pulang gitu, atau yang hanya punya ibu. Jika nanti tanganmu tak kuat lagi, ambillah satu tanganku untuk lengkapi kelemahanmu. Bahagiaku adalah senyum manismu tetap bersamaku. Aku masih punya satu tangan lagi untuk melindungimu. Luar biasa sekali. Saya merem bayangin Glenn Fredly, ada nada-nada yang masuk, ada yang nangis tuh. Nah, jangan Ada yang nangis. teringat ibu. Oh, berarti message-nya sampai banget. Iya. Luar biasa sekali. Ternyata ini suara asli, tidak pakai kompresor apapun, dan luar biasa sekali. Lebih Mas Joko. Iya. Pakai kompresor gitu. Jangan kadang-kadang dikompres yang jelek-jeleknya gitu. Ini luar biasa sekali dan ya layaklah dapat juara 2 ya. Dan mudah-mudahan karirnya
melejit ke depan. Dan saya kasih kesempatan nih, ada pesan terakhir bukan pesan terakhir ya, pesan terakhir kayaknya mau kemana gitu. Iya. Ada yang disampaikan, nggak tahu ke teman-teman Bakamla atau siapapun, ke penggemarnya, ada ini ya, fanbase-nya nggak? Apa? Belum Nggak, punya? belum. Joko Sinyo. Aduh, belum. Apa ya, nggak ada. Kemudian harus buat dong. Nanti saya jadi ketuanya gitu. Enak suaranya soalnya gitu, sayang banget gitu ya. Ada yang sampaikan ke fans atau siapapun, silakan. Oke. Sampaikan apa ya? Mungkin Mm-mm. buat teman-teman yang di luar sana yang sama seperti aku, Mm-mm. kita menjadi abdi negara, jauh dari keluarga, yang belum pulang lama gitu. Eh, Pesanku satu, apapun kerjaanmu, tetap jaga surgamu gitu aja. Oh, jaga surgamu, ibu. Ibu. Wah, luar biasa sekali. Ini dalam banget sesuai dengan lagunya tadi ya. Oke, Mas Joko, terima kasih banyak atas kesempatannya berbagi dengan kami semua dan audiens dari Dr. Demul Channel. Semoga karirnya baik di Bakamla maupun di industri musik makin moncer gitu ya, dan diterima oleh masyarakat. Tadi cita-citanya atau pencapaiannya supaya lagu-lagunya dikenal sampai bisa dinyanyikan oleh pengamen-pengamen jalanan itu tercapai dan terlaksana. Dan lebihnya lagi adalah ya bisa menginspirasi banyak orang di Indonesia ya, terutama dengan profesi yang sama dan punya passion yang mungkin terpendam tapi ingin diaktualisasikan. Contoh nyata, dan saya pikir prestasinya luar biasa dari Mas Joko Sinyo. Terima kasih Kang Dem. Ya, terima kasih banyak. Sampai jumpa di kesempatan lain.